Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Livo Village. Hari ini teman-teman, saya akan membicarakan tentang pola makan pada penyandang autoimun. Banyak di antara kita yang bingung mau makan apa, makanan apa yang paling baik untuk penyandang autoimun, makanan apa yang harus dihindari oleh penyandang autoimun, dan apakah benar bahwa kita harus pantang gluten. Bagaimana dengan sayur? Ada yang bilang bahwa sayur memperparah penyakit rematik saya. Nah, mana yang benar dan pola makan apa yang dianjurkan? Saya akan bahas pada sesi di Instagram Autoimmune Rheumatic Info kali ini. Teman-teman, mengenai pola makan ini ada banyak publikasi ilmiah yang menghubungkan antara makanan dengan terjadinya suatu penyakit rematik autoimun, dengan perburukan gejala pada penyandang autoimun, dan dengan tercapainya remisi pada penyandang autoimun. Nah, sebagai contoh misalnya pada rheumatoid arthritis. Teman-teman, kita ketahui bahwa rheumatoid arthritis ini merupakan salah satu penyakit rematik autoimun yang paling sering ditemukan. Nah, ternyata untuk terjadinya rheumatoid arthritis ini membutuhkan ada unsur genetik yang berperan di sini. Jadi teman-teman ada punya kepekaan genetik tertentu di mana unsur genetik ini dipicu oleh unsur lingkungan sehingga terjadi suatu penyakit. Nah, unsur lingkungan ini adalah apa? Misalnya merokok, kemudian infeksi pada gigi dan gusi, dan diduga makanan berperan di sini. Nah, ada beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan antara makanan dengan rheumatoid arthritis. Misalnya, pola diet Mediterania. Ya, pola diet Mediterania ini dikatakan dapat menurunkan risiko seseorang terkena rheumatoid arthritis. Mengapa? Ada suatu pengamatan bahwa di negara-negara seperti Eropa Selatan, angka kejadian RA-nya lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah Eropa Utara maupun Amerika. Nah, mengapa itu terjadi? Karena ternyata penduduk di daerah Eropa Selatan banyak menganut paham diet Mediterania, sehingga diduga diet Mediterania ini bisa melindungi Anda daripada risiko terkena rheumatoid arthritis. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa pola diet Western juga merupakan salah satu faktor risiko terjadi rheumatoid arthritis, sehingga RA ini lebih banyak terjadi pada negara barat jika dibandingkan dengan negara-negara di daerah timur atau negara berkembang. Nah, mengapa pola diet Western dikatakan bisa memicu RA? Karena pola diet Western adalah pola diet yang banyak mengandung daging merah, kemudian kurang omega 3, dan biasanya tinggi karbohidrat olahan. Sebagai contoh, kue, roti maupun pizza, dan biasanya pola diet Western pun tinggi garam. Nah, pola diet ini mencetuskan inflamasi dan kegemukan, serta meningkatkan risiko teman-teman terkena rheumatoid arthritis. Nah, pola diet Mediterania memang paling banyak disebut-sebut dalam literatur ilmiah. Pola diet ini diduga memiliki sifat anti radang atau anti-inflamasi, karena pola diet ini bisa menurunkan petanda-petanda radang yang berperan dalam proses inflamasi penyakit rematik autoimun, seperti menurunkan produksi TNF-alpha inhibitor, menurunkan CRP, menghambat nitrik oksid sintetase dan siklooksigenase yang berperan dalam proses peradangan, serta menurunkan kadar kolesterol dan memperbaiki kerusakan endotel atau kerusakan pembuluh darah pada pasien dengan rematik autoimun. Nah, teman-teman, seperti apa pola diet Mediterania ini? Jadi, pola diet Mediterania ini banyak mengandung sayuran, buah, ikan, serta virgin olive oil. Jadi kita mendapatkan protein dari lemak ikan seperti ikan sardin, ikan salmon, ikan sea bass, trout, sea bean, dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh-contoh makanan yang harus kita konsumsi dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian ada yang kita dapat konsumsi dalam jumlah sedang atau moderate, yaitu misalnya telur, ayam, dan produk susu. Nah, pola diet Mediterania ini sangat membatasi atau kita bisa konsumsi dalam jumlah sedikit adalah daging merah dan karbohidrat olahan tinggi pula. Ya, teman-teman sekalian, memang belum ada suatu pedoman khusus pola diet pada penyandang rheumatoid arthritis. Namun, pola diet Mediterania yang paling banyak dibahas dan paling banyak dianjurkan dalam literatur ilmiah. Kembali, pola diet Mediterania ini adalah suatu pola diet yang mengutamakan banyak buah dan sayur. Sehingga secara umum, total kalori kita tidak boleh berlebihan.
agar kita tidak gemuk. Selain itu juga dianjurkan pada penyandang rematik autoimun untuk mengurangi garam dan gula yang berlebihan, membatasi produk gluten atau produk susu dan kopi. Hal ini belum terbukti secara ilmiah. Nah, tentunya teman-teman bisa melihat respon tubuh kita masing-masing pada saat mengonsumsi makanan-makanan ini. Apabila memang ditemukan suatu respon yang kurang baik setelah mengonsumsi makanan ini, teman-teman bisa membatasi produk-produk ini. Dan jangan lupa untuk tetap konsultasi ke dokter yang merawat program diet Anda secara spesifik, sehingga nanti dokter bisa menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, pola diet seimbang yang paling penting yang kita terapkan untuk para penyandang rematik autoimun. Jadi harus tercukupi kebutuhan nutrisi harian, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kembali bahwa pola diet Mediterania ini yang paling banyak dianjurkan dalam literatur ilmiah, dan menjaga berat badan ideal serta tetap menerapkan pola hidup sehat yang lain seperti berolahraga, istirahat teratur, dan hindari stres sangat penting untuk memperbaiki kondisi autoimun Anda. Demikian penjelasan saya, sampai berjumpa kembali dalam Instagram Autoimun Rematik Info. Salam sehat untuk kita semua.